Tidak terduga, 2 porsi telur dadar komplit sudah terhidang di atas meja belajar di ruang keluarga. Karenja merasa tidak kuat untuk kembali ke ruang makan karena menghirup aroma aneh dari sana. Glek, air liur Karenja menetes dengan hanya melihat telur dadar itu, sementara Ipana sedikit meringis karena perutnya semakin terasa ngilu. Peluh dingin mulai membasahinya. "Kenapa, Nak?" tanya ibu melihat wajah Ipana. "Perutku sakit, Bu," ucap Ipana memegang perutnya yang semakin terasa sakit. "Ja, bawa istrimu ke rumah sakit," ucap ibu khawatir. Karenja yang hendak menyuap makanannya menoleh ke arah Ipana dan terkejut melihat wajah pucat sang istri. "Ayo sayang, kita ke rumah sakit," ucap Karenja menggendong Ipana. Sakit, Bi," ringis Ipana. "Cepat, Ja," pekik ibu ketika melihat darah yang menembus celana yang dipakai oleh Ivana. Semua orang terkejut mendengar teriakan ibu. Mereka segera menyusul dan melihat Karenja tengah berlari menggendong Ipana keluar. Sontak Fajri segera menyusul mereka dan menaiki mobil yang sama. "Ayah ikut, Bunda," cegat Irfan ketika melihat Fajira hendak pergi. "Mas," Fajira memelas. Ia bingung bagaimana dengan Sapira jika ia dan Irfan pergi ke rumah sakit. "Atim, kamu ambil beberapa baju tebal dan selimut untuk Ipana, antarkan ke rumah sakit," titah Fajira. "Baik, Nyonya." Atim berlari menuju kamar Ipana dan segera mengambil apa yang diminta oleh Fajira. "Ayo sayang, kita pergi," ucap Irfan khawatir. "Aku nggak bisa pergi, Mas. Safira sama siapa nanti?" ucap Fajira. Ia termagu karena panik. Ia melupakan Safira yang masih berada di ruang makan bersama dengan bocil kembar. "Ayo kita lanjutkan makan. Jangan sampai Safira khawatir dan tiba-tiba saja melahirkan," ucap Fajira lembut. Irfan menghela napasnya dan mengangguk. Mereka kembali ke ruang makan sambil memikirkan jawaban jika Safira tengah bertanya. "Bunda," panggil Safira dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mendengar semua teriakan dari ibu dan Karenja, namun ia tidak boleh panik karena bocil ini akan ikut panik juga. "Kita berdoa saja, Kak," ucap Fajira yang ikut berkaca-kaca. Rasanya nasi tidak lagi tertelan mengingat keadaan Ipan yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Sementara Naila dan Naren hanya mengernyit mengamati apa yang terjadi. Di dalam mobil, Ipana semakin meringis di dalam pelukan Karenja dan membuat semua orang semakin khawatir. "Cepat, Pak," pekik Karenja yang sangat tidak sabar. "Sakit, Bi, aku takut, Bi. Anak kita," ringis Ipana sambil menangis. Karenja sudah tidak tahu apa yang dia lakukan. Ia hanya memeluk Ipana sambil memegang perut sang istri dan mengucapkan berbagai macam doa untuk keselamatan anak dan istrinya. Hingga mobil berhenti di lobi IGD, Fajri turun lebih dulu dan segera menggendong Ivana untuk masuk ke dalam. Heboh tentu saja dokter keluarga Dirgantara. Keberuntungan tengah piket harian di sana. Ia langsung berlari dan untuk memeriksa keadaan Ipana yang masih meringis di atas berangkar. "Panggil dokter Obegian cepat," pekik perawat. Mereka segera memeriksa keadaan Ipana dengan hati-hati. Tak lama dokter kandungan sudah datang sambil membawa beberapa peralatannya. Semua orang panik menunggu informasi dari dokter yang menangani Ivana. Apalagi Karenja yang tidak hentinya memanjatkan doa untuk anak dan istrinya yang ada di dalam sana. Begitu juga dengan Fajri. Ia menghubungi orang di rumah untuk memberitahukan kabar terbaru mengenai Ipana. Srek, setelah hampir setengah jam dokter keluar dengan perasaan lega. "Bagaimana ini keadaan istri saya, dokter?" tanya Karenja tidak sabar. Saya mohon maaf Tuan, saya sudah berpesan kemarin agar Nona beristirahat. Beruntung janinnya masih bisa diselamatkan. Namun kali ini saya memang benar-benar menekankan untuk menjaga Nona karena kandungannya semakin lemah. Setelah ini kami pun tidak bisa menyelamatkan anak Anda," ucap dokter itu tegas tanpa takut dengan siapa ia berbicara. "Tapi mereka baik-baik saja kan, dokter?" tanya Karenja. "Iya, anak dan istri anak Anda baik-baik saja. Tetapi Nona harus dirawat agar kami bisa memastikan Nona baik-baik saja dan janin yang ada di dalam kandungan Nona bisa lebih kuat," ucap dokter. "Baiklah, lakukan yang terbaik untuk anak dan istri saya, dokter," ucap Karenja. "Itu sudah menjadi tugas kami. Kami akan menyiapkan kamar rawat inap untuk Nona. Saya permisi dulu, Tuan," ucap dokter itu pergi. Karenja segera masuk dan melihat Ipan yang sudah terlelap dengan selang infus dan oksigen yang terpasang di tubuhnya. "Sayang," panggil Karenja dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengecup kening Ivana dan perut rata sang istri dengan perasaan yang begitu khawatir. "Sudah aja, biarkan Ivana beristirahat," ucap Fajri menepuk punggung Karenja. "Aku gak bisa membayangkan jika Ivana juga harus
Mengalami ngidam, ucap Karenja dengan air mata yang menetes. Bersyukurlah setidaknya kamu bisa merasakan bagaimana susahnya mengandung sehingga kamu bisa berpikir berulang kali untuk menyakiti wanita, ucap Fajri bijak. Iya Ji, thanks, ucap Karenja menatap Fajri. Tak berapa lama Ipana segera dipindahkan menuju ruang VVIP khusus untuk keluarga Dirgantara. Di sana sudah tersedia perlengkapan yang diperlukan selama mereka menggunakannya di sana. Kamu sudah menghubungi bundamu, Ja? Tanya ibu sambil mengelus kepala Ipana lembut. Sudah saya kabari, ibu, ucap Fajri. Syukurlah hampir saja kita kehilangan, ucap ibu berkaca-kaca. Iya bu, setelah ini jangan harap Nana bisa keluar dari kamar, ucap Karenja tegas. Jangan terlalu mengekangnya, nanti aku kasih tahu bagaimana cara menangani Ipana, ucap Fajri menepuk baju Karenja. Tak berapa lama, Atim datang membawa beberapa perlengkapan untuk Ipana. Karenja segera membantu ibu untuk mengganti pakaian Ipana yang sudah terkena darah. Hati Karenja terasa tercubit. Hari ini ia akan selalu ingat untuk memperketat penjagaan kepada Ipana agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Ia berbaling di samping Ipana memeluk tubuh lemah sang istri dan mengecup keningnya berulang kali. Ibu pulang saja dulu bersama Atim biar Aji dan Eja yang menunggu Ipana, ucap Fajri mengelus pundak ibu yang masih terlihat khawatir. Gak apa-apa nak, ibu di sini saja. Kamu saja yang pulang, pasti Sapira membutuhkanmu, ucap ibu tersenyum. Baiklah bu, kalau begitu Aji pulang dulu, kalau ada apa-apa hubungi saja kami langsung bu, ucap Fajri. Iya nak, hati-hati pulangnya, ucap ibu. Iya bu. Fajri mengecup tangan wanita parubaya itu. Kamu di sini saja teman ibu, ucap Fajri kepada Atim. Baik tuan, ucap Atim patuh. Mereka menunggu Ipana hingga terbangun. Ibu hamil itu masih setia terlelap di dalam pelukan Karenja yang begitu nyaman. Sementara pria tampan itu tak hentinya meneteskan air mata, mengingat apa yang baru saja ia alami ditambah dengan hormon kehamilan yang ia derita. Udah nak, jangan menangis lagi, nanti istrimu malah kepikiran, ucap ibu mengelus kepala Karenja dengan lembut. Iya bu, ucap Karenja tercekat. Istirahatlah nak, ucap ibu juga ikut tercekat. Karenja segera memejamkan matanya sambil memeluk Ipana dan menggenggam tangannya. Sementara semua orang di rumah masih menunggu kabar selanjutnya dari Fajri. Beruntung, bocil kembar sudah tertidur di kamar mereka. Tinggallah Sapira, Irfan, dan Fajira di ruang keluarga. Tak lama Fajri datang dengan wajah kusutnya yang masih terlihat khawatir. Bagaimana keadaan Nana bang? Tanya Irfan tidak sabar. Beruntung mereka masih selamat ayah. Dokter bilang Dede harus dirawat intensif sampai janinnya benar-benar kuat, ucap Fajri lirih. Syukurlah kamu mau balik lagi ke sana bang, tanya Fajira. Abang belum tahu bunda, mungkin kita kirimkan makanan saja. Kalau baju dan peralatan yang lain mungkin bisa diantar besok pagi, ucap Fajri. Baiklah bunda siapkan dulu, ajak Sapira untuk istirahat nak, ucap Fajira tersenyum. Iya bunda, kami naik dulu ke atas, ucap Fajri. Setelah berpamitan, mereka segera pergi menuju kamar dan beristirahat. Bukan, Fajri hanya menemani Sapira hingga tertidur. Setelah itu ia akan mengamati Ipana dan pergerakannya melalui kamera CCTV yang ada di dalam ruangan itu. Sementara di bawah, Fajira memeluk Irfan sambil menahan isaknya. Sudah sayang, anak dan cucu kita baik-baik saja, ucap Irfan menenangkan sang istri. Hiks, aku khawatir mas, ucap Fajira masih terisak. Ya sudah, lebih baik kita bungkus makanan untuk mereka dan meminta Pak Sakti untuk mengantarkannya, ucap Irfan mengusap air mata Fajira. Semua disiapkan oleh bidadari cantik itu termasuk susu hamil untuk Ipana dan juga obat Karenja. Setelah selesai, ia meminta Pak Sakti untuk kembali ke rumah sakit untuk mengantarkan bekal itu. Besok kita ke sana ya, sekarang kita tidur lagi, ajak Irfan. Ia melakukan hal yang sama dengan Fajri, menunggu Fajira terlelap dan membuka laptopnya, lalu mengawasi keadaan Ipana melalui CCTV.